Begitu menjejakkan kaki, hawa segar langsung terhirup. Sejauh mata memandang yang terlihat hanyalah hamparan pohon menghijau dan sayur-sayuran beraneka. Begitu menjejakkan kaki, hawa segar langsung terhirup. Sejauh mata memandang yang terlihat hanyalah hamparan pohon menghijau dan sayur-sayuran beraneka ragam. Saat ini kami tengah berada di sebuah petak kebun sayur organik di Cisarua, Bogor. Sekarang ini saya sedang berada di lereng Gunung Pangrango untuk melihat bagaimanakah sayuran organik ini dibudidayakan. Lereng gunung adalah tempat yang paling ideal untuk membudidayakan sayuran organik. Kita akan lihat bagaimana caranya. Sayuran organik memang kini sedang digemari. Kealamian sayuran ini menjanjikan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya. Karena sayuran ini sama sekali tidak menggunakan obat-obatan ataupun bahan kimia macam pestisida. Hasilnya, tanaman tumbuh segar alami, tanpa ada unsur kimia dan rekayasa. Kebun sayur ini adalah satu di antara beberapa kebun yang dimiliki oleh Melly Manuhutu. Penyanyi yang sempat beken di tahun 90-an ini memilih untuk menekuni pembudidayaan sayuran organik. Ia mulai mengkonsumsi dan bercocok tanam sayuran organik sejak menikah. Jadi kalau yang wortel non organik tuh biasanya yang sekarang saya tahu nih ya lebih nyata lagi tuh warna lebih orange gitu, kayak dikasih apa sih, kayak ya apa sih warna gitu kan. Terus gitu juga lebih bentuknya juga mereka tuh biasanya ya bisa disortir lagi sih kalau di kebun, cuman kayaknya mereka tuh lebih bentuknya lebih di kayak apa sih, kayak lebih sama rapi gitu segala macam. Nah kan kalau non organik tuh karena dialami ya bentuknya kayak gini aja, misalnya dia ada kayak bentuk gini ya begini gitu misalnya. Juga dari rasanya tuh berasa banget. Pokoknya yang pemakai organik itu, pemakai organik setia udah tahu banget dengan rasanya si sayuran organik, misalnya wortelnya juga gitu, lebih manis banget. Karena kealamiannya, kita pun bisa langsung memakan wortel ini. Tentunya setelah dicuci terlebih dahulu. Tak perlu takut ada bahan kimia yang menempel. Dan ternyata rasanya benar-benar manis. Langsung dimakan ya. Kami pun melanjutkan perjalanan melihat-lihat seluruh kebun ini. Membudidayakan tanaman organik seperti ini gampang susah. Idealnya lokasi penanamannya berjarak minimal 1 km dari kebun non-organik dan jauh dari limbah baik rumah tangga maupun perusahaan. Belum lagi masalah cuaca, maklum saja karena sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mereka pun tidak bisa merekayasa tanamannya. Kunci dari budidaya tanaman ini adalah air. Air yang digunakan sebaiknya berasal langsung dari mata air, agar kealamian sayur ini tetap terjaga. Untuk memasaknya pun ada tips khusus dari Melly. Untuk memasaknya pasti sayuran standar ya, semua non organik dan organik gak boleh terlalu lama vitamin biar gak hilang dan bentuk tetap masih bagus gitu. Terus kalau untuk organik sendiri ini ada yang spesial banget. Kenapa? Penggorengan kalau bisa yang jangan yang memakai seperti anti lengket atau warna hitam gitu, kan ada lapisan hitam gitu yang nggak usah pakai minyak pun bisa gitu. Itu kan berarti udah ada kandungan khusus yang apa sih istilahnya bikin si masakan itu jadi hilanglah kealamiannya gitu untuk masakannya. Jadi harus memakai penggorengan yang zaman dulu banget, tapi sih bahan tuh kayak aluminium gitu ya. Dan inilah kebun pembibitannya. Bibit ini memang sama saja dengan yang ada di pasaran. Yang membedakannya adalah pada cara perawatannya yang sama sekali tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Bibit yang telah dicetak dalam bumbungan ini dipelihara di tempat teduh terlebih dahulu selama seminggu. Baru kemudian siap untuk ditanam di kebun. Untuk Anda yang ingin menanam sayuran organik di rumah, Mas Adi akan menunjukkan kepada kita bagaimana caranya. Yuk Mas Adi, yuk. Pertama, tanah yang telah dicampur dengan kapur pertanian dan pupuk kandang dimasukkan ke dalam kantong plastik atau polybag. Setelah itu bibit pun dimasukkan. Lalu tanah dipadatkan. Tapi jangan terlalu keras menekannya karena bisa merusak pertumbuhan akarnya. Setelah siap, lalu diberikan musla. Musla ini berasal dari tanaman yang tidak terpakai. Gunanya agar tidak lembab dan jika musla ini hancur akan berfungsi sebagai pupuk. Praktis bukan?
Nah, akhirnya jadilah sayuran organik ini. Jangan lupa disimpan di tempat yang tidak langsung terkena matahari. Agar tanaman sawi putih ini siap panen, Anda membutuhkan waktu sekitar 4 bulan. Sedangkan seledri ini membutuhkan waktu sekitar 1,5 bulan. Tidak sulit bukan memiliki tanaman organik di rumah Anda sendiri? Novita Putri, Agus Munzir, Cisarua, Bogor, Jawa Barat.